Apakah jika sebatas keinginan yang timbul dalam hati bermakna tidak bernadar, ya, tidak terucap, seseorang tetap wajib menjalankan i'tikafnya? Tidak, karena hanya petikan dalam hati. Hal itu tentunya harus lisan menjadi dalilnya, ucapan menjadi bukti apakah memang betul-betul apa yang ada pada hatinya tadi akan dia lakukan, harus terucap. Berapa waktu batas minimal seorang dikatakan i'tikaf? 24 jam. Masya Allah, 24 jam ya. 24 jam kan 10. Seandainya 10 terakhir itu 10 hari. Nah, batas minimal tidak ada. Ya. Batas minimal i'tikaf tidak ada. Karena tidak ada istilah namanya orang i'tikaf 1 hari, setengah hari, 2 hari. Kalau itu syariat, tinggalnya cara apa? Syar'an. Tapi kalau i'tikaf bahasa boleh 2 jam i'tikaf di masjid, 3 jam, 24 jam. Yang kedua, i'tikaf dimulai sesuai dengan hadis yang sahih, masuk pada malam yang ke-21. Ketika pada hari yang ke-20 matahari tenggelam, maka seorang masuk dan Rasul SAW di waktu pagi memasuki tempat i'tikafnya. Jadi malam hari sudah masuk masjid. Sehingga pada tanggal misalnya 19 atau 20 seorang sudah persiapan apa yang mesti dibawa. Jangan sampai Masya Allah mau 21 masih mondar mandir. Mau 21 masih mondar mandir. Waktu lupa bawa ini pulang lagi. Besok ingat lagi, malam ke-22 lupa lagi. Itu bukan dikatakan seorang i'tikaf sesuai dengan apa yang disunnahkan Rasulullah. Nah, dan kalau hajat yang dia lakukan tadi tidak seperti yang menjadi keharusan, batal. Bermakna batal i'tikafnya. Dia bukan sebagai orang yang i'tikaf sesuai dengan apa yang disyariatkan. Paham ini ya? Soal ini ya. Yang ketiga, tentang pembayaran fidyah. Boleh dengan uang asalkan sampai kepada wakil. Apakah juga berlaku pada zakatul fitr? Yang sahih tentang zakatul fitr itu dengan bahan mentah atau dengan makanan pokok beras misalnya di negara kita. Dan itu wallahu alam yang wajib. Karena apa? Di masa Rasul ya banyak orang yang perlu uang, tapi tetap beliau memerintahkan untuk mengeluarkan dengan bahan-bahan mentah seperti gandum atau kismis atau kurma. Seorang tidak sengaja makan di waktu puasa karena ingat lalu malah dimuntahkannya. Apakah puasanya batal? Kalau dia berpendapat bahwa memuntahkan dengan sengaja sebagai pembatal puasa, batal puasanya. Rugi ya. Ya batal puasanya kalau berpendapat ya, sengaja memuntahkan itu sebagai pembatal puasa. Dan alhamdulillah memberikan makanan. Jika seorang tidak bisa menepati nadarnya, apakah kafarahnya memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, memberi makan 10 orang kepada fakir miskin. Orang yang bernadar kemudian tidak mampu melaksanakan nadarnya. Tapi terus jangan beralasan banyak-banyak nadar karena mungkin memposisikan dirinya punya uang, banyak nadar kemudian seringkali tidak ditunaikan. Gampang, nanti kan masih banyak beras numpuk, makanan pokok banyak, sisa stok untuk membayar kafarah itu apa? Sudah disiapkan. Itu berarti seorang salah, karena seorang bernadar itu biasanya diawali dengan apa? Bersumpah. Maka jangan seorang apa? Bermudah-mudah. Nah, apakah nadar dikatakan nadar hanya jika dengan menyebut nama Allah dengan jelas, atau apakah bahkan tanpa menyebut? Gimana?
Nah, seorang bernazar ya dengan kalimat seorang menyatakan dalam hal bersumpah, atau bisa dikatakan dengan kinayah kalimat yang sharihah, satu kata-kata yang betul-betul menampakkan kepada sharih, meskipun penyebutan asma Allah atau mungkin dikatakan hal yang terkait dengan sumpahnya itu apa? Lisan al-hal. Wallahu alam, di sini bisa seorang melakukan demikian itu. Sebagai contoh, seorang niat i'tikaf sejak sebelum maghrib hingga setelah syuruk. Seandainya keluar untuk berbuka dan sahur, batalkah i'tikafnya? Seandainya dia keluar untuk berbuka dan sahur, batalkah i'tikafnya? Tadi demikian. Kalau seorang dalam kondisi memang ingin i'tikaf dan kemudian betul-betul tidak ada yang menyediakan tentang sahurnya, tentang berbukanya, insya Allah hal ini perkara yang menjadi haji. Terus dari mana dia makan? Dari mana dia sahur? Dari mana dia berbuka? Kalau betul-betul tidak dijumpai. Nah, jika ada hutang puasa yang belum dibayar sampai datang Ramadan berikutnya, dalam kondisi mengulur-ulur waktu, bagaimana cara melunasinya? Dan apakah ada kafarah? Berdosa dia mengulur-ulur dengan sengaja, tidak ada kafarah kecuali mengqadha. Kalau mengulur-ulurnya sebagai perkara yang berdosa dan dia mengqadha. Nah, terkait dengan pertanyaan bagaimana seorang wanita yang berurut-urut mendapatkan beban puasa, misalnya tahun ini melahirkan, melahirkan lagi, menyusui lagi, insyaallah produksinya luar biasa, mungkin terjadi. Nah, pernah ditanyakan, para ulama berfatwa kondisinya ketika seorang dalam kondisi sakit berkelanjutan yang tidak diharapkan sembuh, kemudian ingin menunaikan ibadah haji, diwakilkan hajinya, kemudian ternyata setelah dihajikan sembuh. Nah, ada pertanyaan, sahkah hajinya? Jawabannya sah. Nah, ini dikiaskan seorang yang berpuasa, terkait mungkin asal muasalnya dia membayar apa? Mungkin sedikit membias ini fidyah. Seorang mungkin dalam berpuasa membayar fidyah, kemudian terus sembuh, maka dia apa? Sah fidyah yang pernah dilakukan dan tidak ada kewajiban mengqadha waktu-waktu yang dia membayar fidyah. Nah, terkait dengan seorang yang membatalkan seorang yang berpuasa, pendapat yang kuat, seorang yang membatalkan puasa karena hamil atau menyusui, dan ini bukan satu keilzaman ya. Saya tidak mengajarkan di sini satu keharusan, tapi satu pendapat yang dikatakan kuat dan yang lebih tentram kepada dalil bahwa wanita hamil, wanita menyusui itu mengqadha. Karena ada pendapat yang mengatakan qadha dengan fidyah, bahkan ada yang membayar fidyah saja. Seperti Syekh Al-Albani menganut pendapat apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Riwayat-riwayat yang dikatakan Ibnu Abbas bahwa cukup membayar apa? Fidyah. Cukup membayar fidyah. Kalau kita lihat bahwa pembayaran fidyah itu kiasannya kepada orang-orang tua. Orang-orang tua yang tidak lagi mampu berpuasa. Sementara wanita yang hamil, wanita yang menyusui, tidakkah terbayang suatu saat dia mampu? Jawabannya apa? Iya, akan mampu melaksanakan walaupun 4 Ramadan dia tinggalkan. Berarti berapa? 120 hari. Masya Allah. Yang diqadha, insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Nah, terus jangan berharap setelah saya bunuh diri, suami aja yang menanggung, meninggalkan begitu. Belum sempat apa? Mengqadha. Berarti suami atau mungkin keluarganya tidak. Berarti dia mufarrid dalam kondisi apa? Menanggung dosa, bunuh dirinya, bapaknya kan gitu. Jadi jangan berlepas diri, satu tanggung jawab kemudian seorang menghabisi nyawanya.
Kemudian apakah keutamaan melakukan nazar? Ini tidak ada. Justru hal yang tidak apa? Nazar tidak disukai. Nazar itu tidak disukai. Tidak ada keutamaan. Ini terulang nih, berapa lama seorang dikatakan minimal untuk seorang dikatakan beriktikaf tadi. Minimalnya masuk tanggal 21 berakhir sampai malam ini. Itu minimalnya. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa iktikaf bukanlah sesuatu yang diwajibkan, namun hal itu merupakan sunnah yang disunnahkan Rasulullah. Bahkan semasa hidupnya hingga beliau meninggal, beliau tidaklah berada pada hari yang terakhir, 10 hari yang terakhir, maka beliau pun beriktikaf. Dan setelah meninggalnya beliau, hal itu dicontoh oleh istri-istri beliau. Dan seperti yang tadi kita sampaikan pula bahwa itu menunjukkan wanita boleh, asal-muasalnya wanita itu boleh untuk apa? Beriktikaf, dengan catatan aman, terjaga dari fitnah. Ya, kalau di masa sekarang misalnya wanita kemudian tinggal di masjid dalam waktu yang lama memunculkan masalah, sehingga itu perlu diperhatikan. Jangan kemudian seorang semata-mata ingin melaksanakan sunnah kemudian berdampak kepada keburukan. Dan memandang bahwa wanita terkadang di masa sekarang, artinya tempat-tempat yang kita jumpai, karena masjid rata-rata di tempat kita ramai, sehingga wanita jika diam dan beriktikaf di situ bisa saja menimbulkan masalah. Tidak bermakna bahwa dilarangnya mereka dari sholat berjamaah. Boleh para wanita menghadiri sholat berjamaah. Bahkan Abdullah bin Umar sempat dalam kondisi mendiamkan putranya, hanya berpendapat tidak bolehnya wanita sholat di masjid. La tamna'u ima Allah masyajidahu. Jangan kalian larang wanita-wanita kalian dari menghadiri masjid. Dan termasuk sunnah dalam i'tikaf ialah seorang darbul khibah, yaitu seorang menancapkan tenda, membuat tenda. Dan sekali lagi, masalah ini sebuah masalah yang tidak boleh kemudian seorang mengesankan terus nanti masjid tidak menjadi rapi. Jadi asal muasalnya seorang ketika i'tikaf itu sunnahnya diantaranya ialah membuat tenda, artinya membuat tempat yang kemudian dengan itu sebagai tempat yang dengannya memusatkan perhatian ibadah, perhatian untuk membaca Al-Quran, perhatian untuk berzikir. Sehingga bukan menjadi alasan justru dengan tenda tadi supaya tidak ketahuan, misalnya kalau tidur lama, kalau ngobrol tidak ketahuan. Tidak, justru dengan tenda tadi untuk memusatkan diri. Karena istilah i'tikaf, hikmahnya, tujuannya seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, yang namanya hati manusia itu terpecahkan pusat perhatian untuk ibadah dengan berbagai macam kesibukan. Hati itu penuh dengan hal-hal yang menyibukkan. Maka untuk memusatkan perhatian itu diantaranya dengan i'tikaf. Supaya dipusatkan perhatiannya untuk beribadah kepada Allah, itu dengan i'tikaf.
i'tikaf. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, kalau terkait dengan i'tikaf yang syar'i, maka mulai masuk pada tanggal 21 malam Ramadan hingga akhir. Kalau kemudian berakhir 29 Ramadan, berakhirnya 29, ya malam Idnya keluar. Andai kata berakhir sampai 30, juga menunggu sampai akhir. Bahkan sebagian pendapat seperti Imam Malik, beliau menyukai orang yang i'tikaf itu keluarnya di pagi hari menuju sholat Id. Nah, soal yang berikutnya, apakah termasuk dalam larangan orang-orang yang berpuasa di hari penyempurna bulan Sya'ban seperti yang terjadi di negara kita karena perbedaan penentuan masuknya bulan Ramadan? Nasihat kita kepada kaum muslimin pertama bahwa ketetapan Ramadan kapan dimulai dan ketetapan kapan Aid itu asal muasalnya ialah dengan hadis sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan telah dilihatnya hilal dan berbukalah, bermakna masukilah 1 Syawal juga dengan telah terlihatnya hilal. Yang kedua, termasuk yang dikatakan para ulama, urusan penentuan kapan besok puasa dan kapan lebaran itu kepada pemerintah. Sehingga diharapkan dalam hal ini kita mentaati kepada pemerintah. Jangan beralasan bahwa bukankah ayat Allah menyebutkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasul dan penguasa. Katanya kalau penguasa dalam kondisi rusak, penguasa dalam kondisi tidak berhukum dengan Islam, ya tidak perlu ditaati. Tapi taatnya kepada Allah dan Rasul. Dan taat kepada Allah dan Rasul ialah melihat hilal. Kalau sudah terlihat, tunggu apa lagi? Nah, jadi termasuk hal yang hendaknya kita kembalikan rasa kepercayaan kita kepada penguasa kita ialah termasuk kita mengikuti tentang penentuan apa yang ditetapkan oleh penguasa suatu negara terkait dengan mulainya Ramadan dan mulainya Id atau berakhirnya Ramadan. Sehingga kalau hal itu memang termasuk hari yang dilakukan, termasuk hari pelengkap Sya'ban dan hari yang dilakukan, maka berpuasa di hari itu termasuk puasa yang tidak diperbolehkan, puasa yang di situ makruh. Dan sebagian ulama mengatakan makruh di sini muharram, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yawma yushaqqu fi faqad aba abul qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang dimana ragu padanya, maka dia telah berbuat dosa, berbuat durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian soal yang berikutnya tentang ibu hamil yang sudah ada ruh, yaitu pada janin itu sudah ada ruhnya. Maka terhadap kandungan yang sudah ada ruhnya tadi, apakah yang dikatakan fidyah? Andai kata berpendapat fidyah, seorang ibu hamil, seperti tadi yang kita sampaikan, ada yang mengatakan wanita yang hamil, seorang ibu yang mengandung, kemudian boleh membatalkan puasa, penggantinya fidyah. Namun seperti yang tadi kita tekankan, bahwa yang betul dalam pendapat ini bahwa wanita hamil atau ibu menyusui dan ketika Ramadan dia tidak berpuasa, tidak mampu melaksanakan di waktu itu, yang betul adalah mengqadha, mengganti puasanya. Cukup dengan mengganti tanpa membayar fidyah.
dan bukan sekedar membayar fidyah. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, pengkiasan membayar fidyah berarti seorang mengkiaskan dengan orang yang sudah tua, yang lanjut usia, yang tidak mampu berpuasa. Pengkiasan yang jauh. Karena seorang wanita yang hamil atau menyusui, insya Allah suatu saat akan dijumpai masa-masa yang dia kembali kepada kesehatannya, yang dengan itu diwajibkan untuk mengqadha. Dan ada pertanyaan, apakah yang dikatakan di fidyai itu ibu yang hamil dan juga bayi yang ada dalam kandungan? Ada yang berpendapat seperti itu, tapi yang bukan ini ya, bukan dikatakan fidyahnya kepada wanita hamil. Mungkin ini terbiaskan ataupun tersamarkan dengan menzakati. Ada pendapat yang mengatakan ibu dan seorang anak yang dalam kandungan itu dizakati. Allah alam kalau di fidyahnya di sini, fidyahnya kepada ibu tadi. Mungkin sang penanya tercampur dengan pertanyaan maka dizakati apakah tidak bayi yang ada dalam kandungan. Dan yang sahih namanya janin belum dikatakan anak, sehingga belum layak untuk dizakati. Wallahu alam. Ada permasalahan di fidyah hanya bagi sang ibu, bukan bagi sang anak. Fidyah itu bagi sang ibu ketika takut, khawatir keselamatan diri maupun keselamatan janin. Disebutkan tentang kondisi wanita yang haid di bulan Ramadan. Tadi kita sebutkan kondisi yang pertama, kalau kemudian dia menjumpai haidnya di malam hari. Datang haidnya di malam hari. Maka bagi dia untuk wajib membatalkan puasanya. Artinya kondisinya tidak wajib berpuasa di waktu itu. Tapi kapan wajib berpuasa? Wajib berpuasa adalah tatkala dia selesai dari haidnya. Tatkala dia selesai dari haidnya, dan juga kewajiban qadha atas puasa-puasa yang dia tinggalkan. Yang kedua, wanita yang dalam kondisi haidnya itu dia jumpai di siang hari. Dia mendapatkan haidnya di siang hari, walaupun sebelum maghrib, beberapa waktu saat sebelum maghrib, maka termasuk wanita yang disuruh membatalkan puasanya, harus batal. Kondisinya harus menjadi seorang yang tidak berpuasa. Yang ketiga, kalau kondisinya suci, artinya kondisinya haid di waktu Ramadan, tiba-tiba di siang hari dia jumpai masa sucinya. Disebutkan boleh bagi dia andai kata ingin berpuasa sunnah dan belum makan, belum minum, dari mulai subuh sampai zuhur misalnya, dia belum makan dan belum minum, boleh untuk kemudian melakukan puasa sunnah. Adapun puasa wajib, karena seperti yang disampaikan pendapat yang sahih bahwa puasa wajib itu harus didahului dengan niat di malam hari. Dalilnya ialah hadis man lam yubayyin as-siyam minal lail fala shauma lahu. Siapa yang tidak membulatkan niat, barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari berpuasa, maka tidak sah puasanya. Muncul pertanyaan, bagaimana seorang yang baru mengetahui hari ini puasa ketika siang hari? Mengetahui puasa siang hari, wallahu alam, andai karena dikembalikan bahwa niat harus terjadi pada malam hari, maka tidak sah puasanya. Masya Allah. Dalam menulis soal ini saya yang tinta bagaimana? Saya kecil sekali pengirisannya. Apakah wajib mentaati orang tua untuk mengikuti kemauannya dalam berhari raya? Yang berbeda dengan keputusan pemerintah, yang apabila kita tidak mau mengikutinya, terkadang orang tua tidak mau menerima. Awal mungkin difahamkan bahwa terkait dengan penetapan raya juga ialah hak
yang semestinya dikembalikan kepada penguasa atau pemerintah. Yang kedua, jika terjadi, sampaikan bahwa masalah ini tidak semestinya menjadikan itu tidak baiknya hubungan. Misalnya orang tua harus mengilzamkan, jika mampu disampaikan demikian. Jika tidak mampu disabari dan tetap untuk menempuh sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah. Sabar, namun dengan catatan terus berusaha untuk menetapi sesuatu yang disyariatkan Allah, karena itu sebagai penolong. Karena hal itu sebagai salah satu bentuk akan turunnya pertolongan Allah kepada seorang hamba jika seorang hamba sabar atas satu ujian, cobaan di atas apa yang Allah ajarkan. Nah, apakah ada zikir atau doa pada saat kita memberikan zakat fitrah? Ketika memberikan tidak, sang penerima yang menerima yang mendoakan, seperti yang Rasul katakan, Allahumma ighfir li abi Aufa. Jadi misalnya amil zakat atau kita sebagai orang yang menerima, doakan kepada yang memberi. Doakan kepada yang memberi. Adapun memberikan sang pemberi, wallahu a'lam, Rasul mendoakan yang memberi. Katakan doakan kepada yang memberi. Saya pernah mendengar hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari maka tidak akan dapat memahaminya. Namun mengapa para ulama salaf banyak mengharamkan Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan kurang dari 3 hari? Seperti Imam Syafi'i katakan 60 kali dalam Ramadan. Allah alam tentang tinjauan hadisnya, tapi kita lihat bahwa para ulama tentunya lebih tahu tentang hadis-hadis semacam ini, lebih tahu tentang hadis-hadis semacam ini, dan pada prakteknya banyak para ulama yang kadang mampu menghatamkan dalam sehari. Sempat kita saksikan banyak dari mulai pagi, mulai untuk membaca Al-Quran, sore hari sudah khatam. Sore hari sudah khatam. Lebih-lebih kita kenal bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa mereka. Bermakna mereka adalah orang-orang yang Allah ciptakan pada satu kondisi yang memiliki kemampuan dengan berbahasa Arab. Yang mungkin bagi kita mustahil bisa memahami, bagi mereka mudah. Ya, bagi mereka mudah. Baik, mandi junub berkaitan dengan hari Jumat. Mandi junub yang berkaitan dengan hari Jumat. Mandinya belum masuk fajar hari Jumat. Bagaimana hukum dengan hari Jumatnya? Karena hari Jumat ada apa ini? Atau ada namanya kewajiban mandi hari Jumat. Wallahu a'lam, jika mandi junub yang dilakukan sebelum sholat fajar, la yuqal ghusl Jumat. Andai kata mandi junubnya yang dia niatkan untuk merangkap, sebenarnya untuk merangkap, maka bukan dikatakan mandi Jumat. Mandi Jumat itu dikinayakan sebagai mandi junub. Man yagtasala ghusl Jumat. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia datang faraha fi sa'atil ula, kemudian dia datang di waktu yang paling pagi. Nah, sebenarnya istilah waktu yang paling pagi itu jangan kemudian istilah atas apa kebiasaan orang. Misalnya masih yang paling pagi jam 11. Kan begitu ya. Karena orang biasanya kumpul sudah mau apa? Kalau sudah mau apa? Khatib duduk pada khutbah yang kedua, kan begitu. Biasanya orang-orang itu baru datang, baru kumpul kalau khatibnya sudah duduk pada khutbah yang kedua. Bahkan sebagian apa? Lebih menunggu, paling nanti tinggal menunggu doanya saja. Amin amin amin. Terus selesai masuk masjid. Dikatakan bukan di situ kebiasaan, tapi betul-betul sa'atul ula. Dia berpagi-pagi betul. Boleh dia berangkat mandi jam 6 habis sholat subuh, mandi, berangkat ke masjid. Itulah waktunya sesungguhnya. Nah kalau ada yang kemudian mengatakan, oh itu nggak sesuai dengan keumuman orang. Nah, bukan yang dimaksud dengan keumuman. Kita perhatikan kebiasaan orang. Karena sebagian masjid setengah 12 itu masih kosong, bahkan masih disapu, bersihkan. Belum ada orang sama sekali. Jadi kan orang yang datang jam 11 orang yang paling pagi. Nah, kemudian yang berikutnya, siapa yang mendapatkan zakat fitrah?
Yang sahih dalam hal ini bukan asnaf as-samaniyah, bukan 8 asnaf. Kalau zakat fitrah itu disebutkan dalam hadis tuhmatun lil masakin, sebagai bentuk pemberian makan kepada orang-orang miskin. Sehingga yang betul penyaluran zakat fitrah itu khusus kepada orang kafir atau orang miskin. Boleh tidak orang yang berpuasa bermalas-malasan bekerja karena khawatir akan membatalkan puasa, mengurangi energinya. Apa yang dimaksud dengan bermalas-malasan di sini? Relatifkan gitu. Kalau Anda seorang sebagai pekerja, misalnya seorang pegawai negeri, dijadwal memang dalam kebiasaan pekerjaannya, jam kerja jam 8, jam 3. Dengan alasan puasa masuk jam 12, pulangnya jam 1. Terkhianat dia. Atau seorang bekerja seperti tukang batu, tukang kayu. Masya Allah, mungkin selain Ramadan mengerjakan apakah meter atau pasang batu bata, bisa 1 meter, 2 meter, 3 meter. Ini pas puasa dari pagi sampai sore kok hanya ngaduk semen terus, atau bersihkan istilahnya cetoknya, alasannya begitu. Ya kesel yang punya rumah. Kalau mau membersihkan cetok saya juga bisa, saya bersihkan sendiri. Nah, jadi harus menjaga amanah seperti itu. Dan itu profesinya. Kemudian satu hal yang ingin kita ingatkan, bukan sebagai alasan yang beralasan. Ketika seorang menjadi pekerja berat, mengatakan itu sebagai musawwir, sebagai alasan yang dibolehkan, dengan itu dia membatalkan. Contoh, angkat-angkat batu, angkat pasir. Beralasan dia karena berat batu. Yang namanya batu ya berat. Mengangkat pasir, yang namanya angkat pasir juga berat. Apalagi satu kali yang diangkat sendirian. Dengan mengatakan capek, haus, lapar. Kemudian itu dia jadikan sebagai pembatal. Di situ terkena sebagai seorang yang membatalkan dengan sengaja, bukan sebagai hal yang dibolehkan. Kalau ada yang bertanya, profesi saya itu, profesi saya mengangkat batu, mencari pasir, maka hal itu bukan sebagai apa? Suatu alasan. Nah, seorang bernazar dengan nadar, jika saya bernazar akan puasa 7 hari jika diterima masuk kerjanya. Dilihat kerjanya apa? Nah, kalau kerjanya di situ tidak melanggar kepada ketaatan kepada Allah, pekerjaan yang baik, hal-hal yang dihalalkan padanya, insya Allah sesuatu yang bukan muharram. Jadi tujuan nadarnya itu kepada apa yang dilakukan. Kalau kepada kemaksiatan disuruh membatalkan, mengurungkan keinginan. Kalau kepada ketaatan seorang bekerja itu sesuatu yang Allah Jalla wa Ala mubahkan. Dikatakan kepada apa? Fabtaghu min fadlillah. Carilah karunia-karunia Allah dari rezeki dengan cara bekerja. Lebih-lebih seorang untuk apa? Menghidupi keluarganya, memberi nafkah kepada keluarganya, karena itu satu sedekah yang diberikan kepada keluarganya. Nah, jika dari bekerja tadi tidaklah seorang kemudian jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan, bahkan ketaatan, maka hendaknya dia melaksanakan. Kalau sampai kemudian dibatalkan, maka ada kafarat. Andai kata dengan bekerja itu, pekerjaannya itu, jenis pekerjaannya, nyata-nyata hal-hal yang di situ kepada perkara yang menuju kepada ketidaktaatan, bahkan diharuskan untuk kemudian dia melepaskannya, maka nazar yang ada tadi apa? Nazar yang ada tidak boleh dia tunaikan. Sebagian ulama terhadap nazar yang muharram ada yang mengatakan tidak boleh ditunaikan, tetapi tetap membayar kafarah, yaitu memberi makan sejumlah 10 orang fakir miskin. Dalam hadis yang ma'ruf dinyatakan hari berpuasa itu di mana hari kalian berpuasa. Para ulama menafsirkan hadis bahwa yang dimaksud dengan
berpuasa bersama pemerintah atau berpuasa bersama masyarakat setempat atau mayoritas masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana keadaannya apabila mayoritas masyarakat sepakat tentang awal Ramadan atau 1 Syawal, sedangkan keputusan hakim atau pemerintah berbeda, manakah yang diikuti, pemerintah atau masyarakat setempat? Wallahu a'lam. Dan hal ini tetap, yaitu seorang memperhatikan tentang ketaatan dia kepada pemerintah, walaupun dia dalam kondisi asing, mungkin mencari tempat lain yang insya Allah akan dijumpai. Kemudian bagaimana kondisinya apabila di suatu negara pemerintah memberikan keluasan kepada warganya, mengikuti hisab atau mengikuti pemerintah? Alam dalam hal ini tetap ada isyarat bahwa pemerintah walaupun menghimbau, tapi tetap memberikan tekanan. Kadang pemerintah mengatakan siapa yang mau puasa besok silakan, yang hari kedua silakan, tetapi pemerintah menetapkan. Berarti kan ada isyarat agar rakyatnya diharapkan taat kepada penguasanya. Yang mau hari raya besok silakan, yang mau hari raya hari besoknya silakan, tapi kan begitu istilahnya, karena menekankan bahwa rakyat untuk mengikuti kepada pemerintah. Kenapa dikatakan para ulama mendorong agar rakyat di satu negara itu betul-betul memperhatikan himbauan pemerintah untuk terkait dengan masalah apa? Terciptanya suasana apa? Persatuan yang diserahkan pada jam'ul kalimah. Nah, berikutnya, apakah boleh zakat fitrah dengan uang? Seperti yang tadi kita sampaikan, ialah dengan apa? Jenis makanan pokok. Zakat mal apakah harus pakai uang? Kalau mal Anda berupa emas, ya, bisa dengan dikeluarkan emasnya. Berapa minimal yang harus zakati berupa mal? Mungkin terkait ini pembahasan tentang zakatul mal, ya, sesuai dengan nisab, kemudian adanya apa? Haul. Apakah kafarah yang sengaja makan di bulan Ramadan dalam waktu yang lama? Ini apa? Kafarahnya bagi orang yang sengaja dalam makan di bulan Ramadan dalam waktu yang lama. Kalau memang waktu lama tadi dalam kondisi memang betul-betul lupa, ya ada sebagian Masya Allah sampai kemudian dia tambah pun tidak merasa kalau dia sedang puasa. Seperti yang kita katakan, dikatakan sebagai pembatal puasa yang di situ tidak sengaja ialah orang tidak ingat bahwa dia sedang berpuasa. Dikatakan batal puasanya orang itu dalam kondisi tidak sengaja dan boleh melanjutkan kalau dia tidak ingat. Nah, kalau dia tidak ingat, ada sebagian dilakukan sebagian orang bahwa di bulan Ramadan mereka berpuasa tapi merokok. Beralasan merokok itu bukan makan dan bukan minum. Nah, apakah puasanya batal? Nah, pembatal puasa. Nah, sebagian orang siap tidak makan dan minum, tadi tidak siap kalau tidak merokok. Nah, dan yang sahih wallahu a'lam, merokok ialah perkara yang diharamkan. Dan jangan takut seandainya diharamkan, terus kemana penghasilan satu negara? Yang kedua, terus kemana mencari pekerjaan orang-orang yang selama ini kerjanya di bawah PT-PT atau pabrik-pabrik yang di situ membuat rokok? Insya Allah ada jalannya. Jangan takut. Nah, karena barang siapa yang berniat betul-betul menggunakan tekad untuk mengubah satu kebaikan, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan satu karena Allah, awwadallahu khair minhu, Allah akan ganti yang lebih baik, yang lebih bagus ketimbang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan tentang kajian kita fikih siang yang diakhiri dengan pembahasan etika.
Kemudian jika pada penerjemahan ataupun penjelasan terkait dengan apa yang disebutkan Syekh Ubaid dalam syarah beliau, yaitu kitab Siyam li Abi Syuja, matan Abi Syuja, Al-Qadhi Abu Syuja yang dikenal dengan Al-Ghayah wa Taqrib, ada kekurangan-kekurangan, maka sekali lagi itu keterbatasan pribadi saya, dan jika ada kesalahan pun demikian saya mohon maaf. Kemudian yang kedua, apabila apa yang telah kita sampaikan terhadap pelajaran-pelajaran kita maupun dalam masalah penerjemahannya terdapat di situ kebenaran atau hal-hal yang sesuai dengan apa yang ada dalam syariat ini, maka semata-mata itu adalah taufik min Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai penutup sebelum kita akhiri, marilah kita jadikan bahwa Ramadan suatu bulan yang betul-betul bulan yang mulia, dan seorang tidak akan mulia kecuali dengan berusaha untuk menggapai kemuliaan-kemuliaan di bulan itu. Tidak bermakna seorang ketika nimbrung ikut masuk pada bulan Ramadan dengan aktivitas yang ada semata-mata dikatakan sebagai seorang yang akan meraih kemuliaan Ramadan, tetapi sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia dasari dengan Ramadannya beriman kepada Allah, demikian pula mencari pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirahnya dan bukan diharamkan dari ampunannya ketika keluar dari Ramadan. Demikian pula mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, dan bukan orang-orang yang dihalangi oleh Allah Jalla wa'ala untuk melakukan kebaikan. Demikian pula kita termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan amal-amal baik, dan bukan orang-orang yang Allah Jalla wa'ala ciptakan pada jiwa kita, jiwa yang condong kepada keburukan, sehingga Ramadan kita hiasi dengan perbuatan atau ucapan-ucapan yang buruk. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.